Di Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 5 Mei 1968, lahirlah seorang bayi laki-laki, anak keempat dari 6 bersaudara yang diberi nama Tulus Widodo, dari pasangan suami istri Bapak Soekarno dan Ibu Supamit Miningsih. Semasa kecil, anak laki-laki tersebut dijalani dengan penuh kesahajaan, kesederhanaan, dan kedisiplinan yang diajarkan oleh sang ayah, yakni Bapak Soekarno. Beliau berprofesi sebagai kepala sekolah dasar. Gemblengan demi gemblengan hidup yang dirasakan anak laki-laki tersebut diajarkan buat menyongsong pada kehidupan yang keras dan terjal ini. Anak laki-laki tersebut menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN Kedung Sari 1 pada tahun 1980. Sekolah tingkat menengah di SMPN Gedek Mojokerto pada tahun 1983 dan sekolah menengah atas SMA Bakti Gedek Mojokerto tahun 1986. Selepas menamatkan pendidikan sekolahnya, Tulus Widodo remaja tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan sang ayah yang berprofesi sebagai kepala sekolah dasar harus menghidupi ke-6 orang anaknya. Keadaan ini tidak membuatnya putus asa dan hilang harapan dalam mengarungi kehidupan. Dengan tekad yang bulat dan restu dari kedua orang tuanya, pemuda calon motivator ini merantau ke kota Surabaya demi mencari pekerjaan dan pengalaman hidup. Tanpa pengalaman dan tiada modal, Tulus Widodo mudah mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang sales mesin jahit. Dari pintu ke pintu dan berpuluh-puluh kilometer ia tempuh dengan berjalan kaki demi menawarkan mesin jahitnya. Hal ini tentulah tidak mudah, dibutuhkan mental baja dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalaninya. Kerasnya kehidupan telah merubah sosok Tulus Widodo muda menjadi pribadi yang dewasa, kuat bermental baja dan berdedikasi tinggi. Sekitar tahun 1989, ia kembali ke kampung halamannya. Hal ini dikarenakan permintaan dari kedua orang tua untuk mencari pekerjaan di kota kelahirannya, Mojokerto. Nasib baik rupanya berpihak kepadanya. Ia diterima di suatu perusahaan terbesar di kota tersebut, yakni PT Ciwi Kimia. Disinilah langkah awal perjalanan karir sang motivator dimulai. Tempaan demi tempaan membuat sang motivator menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih matang dalam menyongsong kehidupannya. Dengan memulai karir di PT Ciwi Kimia dari posisi paling bawah, tak membuat Tulus Widodo ini berputus arang dalam menggapai impian dan cita-citanya. Dengan restu oleh kedua orang tuanya, khususnya sang ibunda yang paling beliau cintai dan sayangi, yakni Ibu Supat Biningsih, beliau menjalani pekerjaan tersebut dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Setiap hari, tanpa mengabaikan waktu, beliau jalani pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di tengah malam, beliau jalankan dengan penuh keikhlasan yang tinggi. Tanpa disadari beliau, banyak pimpinan yang mulai memperhatikan dan menilai hasil kerja kerasnya yang tak mengenal pantang menyerah. Pada sekitar tahun 1992, beliau mendapatkan suatu kepercayaan penuh dari perusahaan tempat beliau bekerja dengan diberi pindah ke tempat pekerjaan yang baru, yakni PT Pindo Deli Karawang. Kepercayaan ini bukan didapatkan secara mudah, karena beliau terpilih dari beribu-ribu karyawan yang ada dan merupakan satu di antara 5 karyawan yang terpilih. Di kota Karawang, yang merupakan kota perantauan ini, yang sangat jauh sekali dari tempat asal beliau dilahirkan, tidak membuat pemuda ini minder ataupun menyerah dengan kerasnya berada di kota industri baru ini. Namun, kondisi malah membuat beliau semakin termotivasi untuk berkarya yang lebih baik dan maksimal. Kerasnya hidup di Karawang membuat pola pikir beliau semakin dewasa dan semakin matang dalam berkarya. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk meniti karir di perusahaan tersebut. Sang motivator dapat menduduki jabatan sebagai seorang manajer di usia yang sangat belia,
yakni 24 tahun pada perusahaan terkemuka tersebut. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan oleh pimpinan perusahaan tersebut, dari pelebaran plant sampai dengan pembelian suatu pabrik di luar negeri dijalaninya. Sungguh, hal tersebut sangat membanggakan beliau karena beliau mendapatkan suatu pengalaman yang paling diimpikan oleh seorang pekerja. Karena keberhasilan itu pula lah beliau dipercaya menduduki posisi pimpinan pada grup perusahaan tersebut. Amat langka kondisi di mana seorang anak dari desa, lulusan hanya sebatas SMA, tapi bisa menggapai impian dikarenakan kerja keras, berdedikasi, dan loyalitas yang tinggi sebagai kuncinya. Selain bekerja pada perusahaan tersebut, Bapak Tulus Widodo mendirikan sebuah perusahaan dengan nama UD Tenang Jaya yang mengurusi jual beli dan pengolahan limbah pabrik yang dipercayakan kepada saudara dan teman beliau. Sekitar tahun 1998, sang motivator mencoba peruntungan dalam usaha mandiri dengan mengundurkan diri di perusahaan tersebut dengan merintis usaha awal, yakni membuat kertas truk dan kertas bungkus nasi, dan membesarkan perusahaan yang telah dibentuk dari modal, dari pesangon, dari perusahaan selama ini dia bekerja. Hantaman demi hantaman silih berganti dalam menyusuri usaha yang baru dirintis ini. Dengan pengalaman yang didapat di tempat kerja sebelumnya dan sikap yang pantang menyerah dan selalu berusaha, sedikit demi sedikit usaha yang digeluti sudah menampakkan hasilnya. Selain itu, beliau juga membuat usaha transportasi angkutan kota alias bisnis angkot dari sisa hasil pesangonnya. Dari 1 unit angkot yang dikelola, sampailah dengan 10 unit angkot yang beliau punyai, merupakan suatu hasil yang luar biasa yang dijalani oleh seseorang yang baru pertama kali terjun dalam usaha transportasi. Sekitar tahun 2001, beliau mendapatkan suatu cobaan dan ujian hidup yang paling besar, yakni kegagalan dalam berumah tangga dan kegagalan dalam usaha dengan menjalani hidup yang sungguh sangat memprihatinkan dan amat sangat menyiksa. Tapi di sini beliau tetap tegar menjalani keadaan tersebut dengan senyuman dan selalu untuk membahagiakan keluarga dan orang lain. Sungguh jarang kondisi di mana mendapatkan cobaan hidup tetapi tetap memikirkan kehidupan orang lain. Setelah menjalani cobaan hidup itu, sekitar tahun 2005, beliau memutuskan kembali ke kota kelahirannya, Mojokerto. Di sini, sang motivator berusaha memulai kembali usaha yang telah roboh untuk didirikan kembali dengan sisa-sisa hasil yang didapatkan selama menjalani cobaan itu. Dengan bantuan para saudara dan orang setianya, Bapak Tulus Widodo bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah terjadi. Pengalaman pahit yang telah ditempuh dijadikan sebagai cambuk agar tidak mengalami kegagalan selanjutnya, karena kegagalan adalah guru terbesar kita untuk menjadi besar. Dengan modal nekat dan pas-pasan, beliau membangun bisnis ekspedisi yang dinamakan CV Restu Ibu yang melayani angkutan bahan material dan pakan ternak. Berkat keuletan dan daya juang yang pantang menyerah, bisnis ekspedisi ini berkembang dengan pesatnya sampai terkumpul sebanyak kurang lebih 25 armada truk. Selain bisnis ekspedisi, beliau juga menghidupkan usaha penanganan limbah dan sampah kota di kelahirannya dengan bekerja sama dengan PT Angkasa Pura I Juanda. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan berkembang secara pesat, tahun 2006 memutuskan kembali ke kota Karawang untuk memperbesar usaha yang telah dirintisnya dan membangun kembali relasi yang sempat terputus selama itu. Disinilah langkah beliau kembali teruji di kota yang keras ini. Dengan modal dari Mojokerto, beliau membangun ekspedisi di Karawang untuk melayani pengangkutan material otomotif.
Selain itu, beliau juga mengembangkan usaha pengolahan limbah industri. Tahun 2007, beliau mulai merintis kembali usaha jasa pengolahan limbah, khususnya limbah ekonomis seperti skrap besi, kardus, plastik, dan sebagainya yang masih bisa didaur ulang. Berkat keuletan dan ketelatenan beliau, satu persatu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri berhasil didapatkan dan melakukan kerjasama. Kendala dan masalah muncul kembali ketika regulasi pemerintah semakin ketat dalam menangani limbah, khususnya limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Disinilah tonggak penting dalam karir usaha yang dilakukan beliau. Biarpun tanpa mengerti pengetahuan dan kemampuan yang memadai, beliau tidak mudah pantang menyerah dan berdiam diri dalam situasi seperti ini. Untuk melegalisasi perusahaan dalam hal pengolahan limbah B3 ini, beliau mendirikan perusahaan dengan nama PT Tenang Jaya Sejahtera pada tahun 2008. Dengan minim modal dan pengetahuan yang memadai, beliau bersusah payah dalam merintis dan mendirikan perusahaan ini. Siang dan malam waktu tercurahkan agar perusahaan ini bisa berkembang dengan lebih baik. Dukungan keluarga dan anak istri beliau semakin memotivasi dalam menentukan ke depannya perusahaan tersebut. Cobaan dan rintangan yang dihadapi dalam masa-masa awal pendirian perusahaan ini dapat dilalui dengan baik karena pengalaman beliau dapat memanage perusahaan dan kekompakan para karyawan yang mengiringi beliau dalam suka dan duka. Semangat kerja beliau yang tak mengenal kata menyerah dijadikan oleh karyawan beliau sebagai suri teladannya. Sedikit demi sedikit perjalanan dalam membesarkan perusahaan dari yang tidak punya plan dapat diwujudkan dengan mendirikan plant atau pabrik di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang pada tahun 2009. Plant atau pabrik di sini dibangun dengan bentuk seadanya, tapi disinilah ketekatan beliau dalam menjalani usaha dengan tidak setengah-setengah atau selalu all out dalam menjalaninya. Setahap demi setahap bangunan plant didirikannya, sehingga plant ini bisa digunakan sebagai tempat pengelolaan limbah, khususnya limbah B3. Melalui plant ini pula, semua kegiatan jasa pengelolaan limbah B3 dipusatkan. Melalui tangan dingin seorang Tulus Widodo, perusahaan baru ini berekspansi keluar kota, provinsi, bahkan pulau. Selain berusaha lebih keras dan keras, beliau juga mempunyai rasa kepedulian yang luar biasa untuk orang lain. Setiap ada kesempatan, beliau adakan acara tasyakuran dengan menyantuni anak yatim, orang jompo, maupun masyarakat sekitar tempat usahanya. Karena hal ini dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih dan saling berbagi kepada sesamanya. Beliau mempunyai pemahaman bahwa rezeki tidak akan habis jika kita sering untuk berbagi dengan sesamanya. Filosofi yang tinggi dan kita bisa agar menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi sesama. Pada sekitar tahun 2011, usaha beliau telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan dimulainya pembangunan plant baru pengelolaan limbah B3 di kawasan Indonesia Timur. Untuk memfasilitasi pengolahan limbah B3 ini, beliau mendirikan suatu perusahaan di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dengan nama PT Putra Restu Ibu Abadi atau disingkat PT Pria. Perusahaan baru ini didirikan sebagai bentuk peduli Bapak Tulus Widodo kepada kampung halaman tercinta, yang mana di sini beliau menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan menciptakan perekonomian untuk daerah sekitar. Dan apa yang dicita-citakan Bapak Tulus ini sejalan juga dengan usaha yang dirintisnya. Maka dibukalah perusahaan baru tersebut di kota kelahirannya tercinta.
Di saat itu pula, Bapak Tulus Widodo mengakuisisi perusahaan pengolahan limbah B3 khusus oil base, yakni PT Triguna Pratama Abadi, yang berlokasi di Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Perusahaan ini dirombak total oleh tangan dingin Bapak Tulus Widodo, baik secara manajemen dan infrastruktur. Harapan beliau dengan perbaikan ini agar masyarakat sekitar dapat kembali bekerja di perusahaan ini, yang mana perusahaan ini sempat terganggu operasionalnya. Perusahaan ini pun saat ini telah disulap oleh beliau sebagai tempat pengolahan limbah secara umum dengan kapasitas produksi yang ditingkatkan. Dengan ketiga perusahaan tersebut, Bapak Tulus Widodo menjadikannya sebagai bentuk usaha, pembelajaran, dan membantu pemerintah dalam usaha pengelolaan limbah industri, khususnya limbah B3. Hari terus berganti, bulan terus berganti, dan usaha yang dirintis oleh beliau juga mengalami perkembangan yang pesat. Armada yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu mencapai ribuan unit. Karyawan yang dinaungi oleh beliau saat ini juga semakin bertambah banyak. Selain jasa pengelolaan limbah, Bapak Tulus Widodo juga mendirikan unit ekspedisi kendaraan dan alat berat maupun rental mobil besar dan kecil yang disewakan pada perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Pada tahun 2016, beliau membangun plan lagi di daerah Pulau Sumatera, di Kampar, Riau, dan Bengkalis Riau untuk mengakomodasi pengolahan limbah di daerah tersebut. Selain itu pula, beliau mengakuisisi perusahaan limbah di wilayah Pleret, Purwakarta, dan dinamakan PT Purwakarta Jaya Sejahtera, yang mana perusahaan tersebut akan dikhususkan pengolahan limbah B3 padat. Beliau juga mengakuisisi perusahaan limbah B3 di wilayah Cilegon, Banten yang dinamakan PT Wahana Pamuna Limbah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama PT WPLI, dan rencananya akan mendirikan juga plan di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Jembrana, Bali, serta Cirebon, Jawa Barat sebagai bentuk peduli beliau terhadap pemerintah melalui program pengelolaan limbah industri, khususnya limbah B3. Semua keberhasilan yang diraih oleh Sang Raja Limbah tidak lepas dari kegigihan dalam berusaha dan doa restu dari sang ibundanya dan support dari istri tercinta dan anak-anak beliau. Jayalah terus sang motivator, Bapak Tulus Widodo.